誰だわ。 Halo guys, selamat datang lagi di channel ini bersama gue, Reborn. Buat yang baru gabung, jangan lupa dibantu like dan di subscribe ya. Pada video kali ini, kami akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai kelanjutan kisah lengkap dari manga spin-off Baku Quantum Tokyo Revengers, yaitu Letter from Baji atau Surat dari Baji chapter yang ke-10. Oh iya, walaupun mungkin sebagian dari kalian sudah tahu mengenai poin-poin cerita singkat dari video spoiler kami sebelumnya, namun kami sarankan kalian tetap simak video ini sampai habis. Karena nyatanya banyak sekali informasi terbaru lainnya yang sayang sekali untuk kita lewatkan. Oleh karena itu, tanpa perlu berlama-lama lagi, yuk langsung kita mulai aja semua pembahasannya. Manga Letter from Baji chapter ke-10 dibuka dengan sebuah panel yang luar biasa menegangkan. Di mana pada halaman ini, nampak Satori Yusei yang tiba-tiba saja langsung dikepung oleh sekelompok berandalan dari geng lain saat berjalan sendirian melewati area taman yang sepi. Tapi karena masih menggunakan seragam sekolah, kita pun masih belum tahu dari geng manakah kelompok berandalan kecil ini berasal. Apakah dari geng Yakyodoji, geng Killer Bee, atau malah dari geng lain yang mempunyai dendam kepada Ryusei karena sebelumnya telah berhasil dikalahkan oleh dirinya. Namun bukannya panik, di momen itu Satori Yusei malah berkata dengan santai kepada mereka semua. Hei, kalian muncul tiba-tiba dan membuatku menjadi takut. Jika kalian adalah fansku, tolong untuk mendekatiku dengan cara yang lebih lembut lagi dan dengan cara yang bersahabat. Mendengar semua ucapan dan kalimat sarkas dari Ryusei, nampaknya tidak ada satupun dari ketiga berandalan misterius itu yang peduli dan mau menjawabnya. Sebaliknya, di panel yang sama itu, ketiganya pun malah kembali memasang wajah serius dan melanjutkan langkah kakinya untuk mendekati Ryusei Sato dengan sebuah tujuan sederhana, yaitu mengajar serta langsung menculiknya. Scene pun kini berpindah. Setelah 1 hari berlalu, kini giliran Chifuyu Matsunola yang kembali mendapatkan sebuah perlakuan yang sama seperti Ryusei. Di mana pada panel itu, terlihat 2 orang anggota berandalan lain yang sedang memastikan melalui layar handphonenya apakah benar target yang saat ini sedang mereka incar adalah orang yang bernama Chifuyu Matsuno. Nah, setelah memastikan bahwa semua ciri-ciri fisiknya sudah sama persis dengan Chifuyu, barulah kedua berandalan ini melancarkan aksinya dan siap untuk menyerang Chifuyu Matsuno saat dirinya sedang lengah. Tapi sayangnya kali ini mereka harus kecewa, karena sebenarnya Chifuyu sudah sadar lebih dulu bahwa sejak tadi dirinya selalu diikuti oleh mereka berdua. Oleh karena itu di satu panel yang sama ini, Chifuyu pun dengan sengaja malah memancing mereka semua untuk kembali mengikutinya pergi menuju ke gang sempit. Sesampainya di dalam gang itu, Chifuyu tanpa banyak basa-basi langsung mengagetkan mereka berdua serta dengan cepat langsung mengajar kedua orang berandalan itu sampai babak belur. Sebelum pada akhirnya Chifuyu pun mulai bertanya kepada mereka. Hei, ada apa dengan kalian? Kenapa sejak tadi kalian terus mengikutiku? Jika kalian pikir bisa mengalahkanku hanya dengan 2 orang anggota geng saja, maka kalian salah besar. Setidaknya jika ingin mencoba untuk mengalahkanku, maka kalian harus membawa lebih dari 30 orang dan menyerangku secara bersamaan saat aku sedang duduk di toilet. Tidak hanya sampai di situ, Chifuyu pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Nampaknya kehebatanku sudah tersebar kepada seluruh anggota berandalan lain yang ada di kota ini. Hingga kalian berdua pun sampai repot-repot mau menyerangku saat aku sedang lengah. Tapi sebenarnya hal tersebut tidak masalah bagiku. Karena faktanya aku sendiri pun sangat suka sekali menghabiskan waktu dengan cara bertarung seperti ini. Setelah mendengar semua ucapan dari Chifuyu tersebut, tiba-tiba kedua orang berandalan itu pun akhirnya mau menjawab semua pertanyaan dari dirinya. Haha, apa kau pikir serangan kami akan berakhir sampai di sini? Asal kau tahu saja, kalian semua atau semua anggota Toman saat ini sedang menjadi incaran dari salah satu geng terbesar yang ada di kota Tokyo, yaitu geng Yotsuda Kaidan. Jadi mulai sekarang persiapkanlah diri kalian, karena Toman tidak akan pernah mengenal kata damai. Scene pun kembali berpindah. Keesokan harinya, Chifuyu pun segera memberitahu Baji mengenai apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan berkata seperti ini. Baji, sepertinya geng Yotsuda Kaidan saat ini menaruh bounty kepada semua anggota penting Toman. Di mana setiap orang yang berhasil mengalahkan salah satu target incaran dari geng Yotsuda Kaidan, maka orang tersebut akan mendapatkan imbalan yang cukup menggiurkan. Sayangnya, aku tidak bisa mendapatkan informasi lebih banyak lagi mengenai hal ini. Karena para berandalan yang menyerangku kemarin berhasil kabur lebih dulu sebelum aku bisa menginterogasi mereka semua. Mendengar perkataan Chifuyu tersebut, Baji pun dengan cepat langsung merespon. Hah, jadi begitu ya rupanya? Oh iya, ngomong-ngomong, apa kau melihat Ryusei? Entah kenapa aku tidak bisa menghubunginya akhir-akhir ini. Apalagi sudah 1 minggu penuh Ryusei juga tidak pernah datang ke sekolah lagi.
Tidak hanya sampai di situ, pada panel selanjutnya Baji pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Aku tidak tahu apakah ini ada hubungannya dengan Yotsuda Kaidan atau tidak. Tapi seharusnya kalaupun Ryusei diincar oleh kelompok geng lain sama seperti dirimu, aku yakin orang seperti Ryusei Sato pasti tidak akan bisa dikalahkan dengan mudah. Nah, karena di momen ini Baji dan Chifuyu merasa khawatir, maka mulai dari sanalah mereka berdua kembali membagi tugas untuk mencari kemana perginya Ryusei Sato. Setelah beberapa saat berlalu, atau tepatnya setelah jam pulang sekolah, Chifuyu pun akhirnya tiba di depan rumah Ryusei Sato demi mencari tahu serta memastikan mengenai apa yang sedang terjadi kepadanya. Namun tepat setelah pintu rumah Ryusei dibuka, tiba-tiba saja Chifuyu kembali dikejutkan dengan sebuah pemandangan indah yang sempat membuat Chifuyu menjadi kebingungan dan berkata di dalam hatinya, "Hah? Apa benar ini mamanya Ryusei?" Melihat pakaian seragam yang dikenakan dirinya, mamanya pun seketika sadar bahwa Chifuyu pasti adalah teman dari Ryusei. Oleh karena itu, Chifuyu pun langsung dipersilahkan masuk dan mereka berdua pun kembali melanjutkan pembicaraannya di dalam rumah. Pada panel inilah Chifuyu dengan cepat langsung bertanya apakah saat ini Sato ada di rumah. Namun karena mamanya tidak yakin, akhirnya dia pun langsung meminta Chifuyu untuk mengecek sendiri ke kamar Ryusei yang ada di lantai 2. Nah, menariknya, tepat sebelum Chifuyu pergi meninggalkan ruangan ini, Mama Ryusei sebenarnya sempat menggoda Chifuyu dan sempat mengajak Chifuyu untuk berpacaran dengannya. Tapi karena Chifuyu panik dan tidak tahu harus menjawab apa, akhirnya Chifuyu pun malah kabur dan berlari dengan cepat menuju ke lantai 2 rumah itu. Mulai dari sinilah kejutan sebenarnya dari manga Bakutam ini akhirnya kembali dimunculkan. Di mana pada panel itu, Chifuyu pun awalnya sempat kaget karena ternyata Ryusei juga tidak ada di rumahnya. Itulah yang membuat Chifuyu seketika menjadi semakin penasaran dan berkata di dalam hatinya, apakah jangan-jangan Ryusei berhasil dikalahkan dan juga diculik oleh para berandalan lain yang saat ini sedang mengincar anggota penting dari geng Toman? Namun di tengah kebingungannya, tiba-tiba pandangan dari Chifuyu kembali teralihkan ketika melihat lemari pakaian yang ada di kamar ini. Nah, karena merasa penasaran, dia pun akhirnya memutuskan untuk menghampirinya dan langsung membuka lemari pakaian itu. Hingga pada panel selanjutnya terlihat Chifuyu yang sangat syok berat setelah melihat gakuran atau pakaian seragam geng berandalan dari geng Yotsuda Kaidan yang masih tersimpan rapi di dalam lemari Ryusei Sato. Melihat hal tersebut, Chifuyu pun seketika kembali teringat dengan perkataan dari Baji dan juga anggota geng lebih pada beberapa chapter yang lalu. Di mana pada momen itu Baji sudah pernah bilang bahwa ada ikatan yang tidak pernah dapat dipisahkan antara Sato Ryusei dan juga geng Yotsuda Kaidan. Setelah menyadari hal itu, Chifuyu pun langsung mengambil sebuah kesimpulan sederhana dengan berkata seperti ini. Hah? Apakah jangan-jangan Sato Ryusei adalah anggota asli dari geng Yotsuda Kaidan? Tidak hanya itu, di satu panel yang sama ini, Chifuyu pun kembali melanjutkan semua perkataannya. Sial! Kenapa Ryusei masih menyimpan seragam dari geng Yotsuda Kaidan di dalam lemarinya? Padahal saat ini dia sudah menjadi wakil kapten dari geng Toman divisi pertama. Ryusei, sebenarnya apa hubunganmu dengan geng Yotsuda Kaidan? Jika memang benar kau hilang karena diculik oleh geng itu, lantas apakah aku perlu pergi menyerang ke markas geng Yotsuda Kaidan besok? Wow, menarik banget ya. Sayangnya semua isi cerita lengkap dari manga Letter from Baji chapter ke-10 harus berakhir sampai di sini. Tepat ketika Chifuyu baru saja mengetahui sebuah fakta yang sangat mencengangkan. Sebenarnya banyak sekali hal menarik yang bisa kita bahas dari satu chapter itu. Mengingat saat ini cerita dari manga Letter from Baji sudah memasuki babak yang semakin serius. Oleh karena itu nantikan terus ya pembahasannya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis dan salam baku hantam. Yare, yare da wa.